Shalom Aleichem Besa Mamasya. Waalaikumsalam. Kali pertama saya khotbah di tempat ini, suatu kebanggaan besar bagi saya. Saya berterima kasih sama Tuhan sudah diberikan kesempatan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Yohanes dan Romo Stavros sudah memberikan kepercayaan saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Kita sudah memasuki yang namanya Minggu Ortodoksia. Kemarin kita memperingati tentang arak-arakan Kristus. Kita sudah, artinya kalau kita memperingati itu, kita tidak menyembah tetapi lebih ke arah penghormatan kepada ikon Kristus. Sedangkan kata menyembah itu sujud di hadapan ikon itu lalu memuja dia. Sedangkan kita hanya memperingati sebagai orang-orang kudus. Artinya ketika anak kita sudah meninggal, kemudian kita kangen dengan dia, kita memeluk fotonya, artinya kita tidak menyembah anak kita, tetapi kita rasa rindu kita, rasa kangen kita ungkapkan ketika kita memeluk ikon tersebut atau foto yang kita miliki. Nah, tema khotbah kali ini saya berbicara tentang percaya kepada Kristus yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai yang ke-51, di mana itu mengarah kepada tentang keselamatan, bagaimana Nathanael itu merupakan orang Yahudi yang pada intinya tidak mengenal Yesus, tetapi dia tetap percaya Yesus sebagai anak Allah. Kenapa Injil ini ditulis? Karena pada masa itu ada kitab namanya Serintus dan Epionit. Nah, orang yang mati paling lama yaitu Rasul dari Yohanes, sehingga menulis Injil ini tahun 95, sehingga menekankan kepada keilahian Yesus itu. Ya. Poin-poin yang ada dalam Injil ini saya uraikan dalam beberapa poin. Yang pertama, tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Yang ada di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-47 dikatakan, kata Filipus, marilah lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, kata Nathanael. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau adalah anak Allah. Disebutkan di situ oleh Yesus adalah Nathanael tidak mempunyai kepalsuan di dalam dirinya. Artinya kalau kita percaya Yesus, harusnya tidak ada keraguan atau kepalsuan dalam diri kita. Contoh, saya berikan contoh. Ketika kita berpacaran, istilahnya saya seorang Ortodoks dan ingin pacar saya seorang karismatik dan ingin mendapatkan pacar saya harus meninggalkan keimanan karismatik di dunia pelayanannya sehingga mengikut saya. Itu bukan dari kerelaan hatinya, tetapi ingin mendapatkan hati saya sebagai seorang laki-laki yang tunduk kepada seorang calon suaminya. Itu yang dinamakan kepalsuan yang ada di dalam diri orang. Jadi tidak mempunyai yang namanya kemurnian hati untuk mengikut secara iman rasuliah kepada Kristus Yesus. Itu yang dimaksudkan di dalam Yohanes 1 ayat 47, menekankan kepada Nathanael bahwa Nathanael ini adalah orang yang murni, tidak ada kepalsuan dalam diri mereka, dalam diri Nathanael. Sebab kalau kita lihat dalam kata-kata nasihat dari Santo Nikolas dari Serbia mengatakan, kepalsuan itu membuat kita terpisah dengan Allah dan pada akhirnya membuat kita pada kekosongan dan penolakan akan Allah. Bahayanya ketika kita tidak murni
ketika kita tidak mempunyai kemurnian untuk percaya Yesus, hanya pura-pura saja rutinitas ke gereja ataupun yang saya sebutkan tadi, hanya ingin mendapatkan hati seorang laki-laki atau perempuan sehingga dia ikut ortodoks, itu yang dianggap kepalsuan, itu yang dianggap tidak murni oleh Yesus. Tetapi kita belajar dari Nathanael, orang Yahudi ini memiliki hati yang murni. Nah, kita lanjut di dalam poin yang kedua, yaitu tentang mengatakan dengan iman. Di dalam Yohanes 1, di kelanjutannya kata Yohanes 1 ayat 49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau adalah anak Allah. Yang seperti yang saya tekankan tadi, bahwa Injil ini pada saat ini ditulis karena ada serangan namanya Bidat Ebioni sama Serintus, sehingga Yohanes ini menekankan kepada keilahian Yesus. Sehingga Nathanael mengatakan, Rabi, engkau adalah anak Allah. Perhatikan kata di situ menggunakan tanda seru. Dalam tata bahasa Indonesia, kata tanda seru itu mengatakan dengan lantang, dengan tegas bahwa engkau itu tidak ada keraguan. Tentunya tidak mempunyai keraguan, itu tidak mempunyai sedikit pun rasa ragu bahwa engkau adalah manusia seperti manusia biasa, tetapi engkau adalah anak Allah. Itu yang ditekankan pada Injil ini, bahwa kita mempunyai iman kepada Kristus. Poin pertama, kita tidak ada kepalsuan dalam diri kita. Kemudian poin yang kedua adalah mengatakan dengan iman, mengatakan dengan tegas, mengatakan dengan lantang bahwa saya ini adalah pengikut Kristus, bahwa junjungan kita adalah Yesus Kristus. Nah, saya akan masuk pada poin yang ketiga, manunggal dengan Kristus. Saya ambil dari Ibrani 11 ayat 40, pembacaan epistel tadi, yang mengatakan bahwa kenapa sih harus disambungkan kepada epistel? Karena epistel dengan Injil adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sudah ditentukan oleh gereja, sehingga untuk mendukung Injil itu penjelasannya di epistel. Jadi untuk memungkinkan, untuk memudahkan kita mengerti apa yang ada di dalam Injil itu. Nah, sebagai apa itu Injil yang epistel yang saya bacakan tadi bukanlah sebuah rutinitas yang tidak mempunyai makna, tetapi mempunyai makna untuk mendukung dari pembacaan Injil itu, sehingga kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan di dalam Injil itu. Jadi kita baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-40. Ibrani 11 ayat yang ke-40 dikatakan, ini Bapak Ibu, sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada sempurnaan. Artinya apa? Di sini pembacaan ini mulai pasal ke-24 sampai pasal yang ke-40 menjelaskan bahwa mengikuti Tuhan tidak selalu hidupnya enak, tetapi hidupnya harus menderita, harus dicela, harus dianiaya, harus dihina. Kenapa kita harus takut? Misalnya kita harus menekankan kepada, istilahnya kalau di dalam gereja ortodoks adalah teosis, yaitu manunggal dengan Kristus, karena Yesus telah melewati itu dan kita sebagai murid-muridnya harus bisa mengikuti teladan apa yang diteladankan Yesus. Dalam arti ketika kita dikatakan tidak kanonik atau melenceng dari sebuah firman, kita tidak boleh membalas itu dengan celaan, hinaan. Kalau kita menghina mereka dengan apa yang kita lakukan, sama seperti mereka yang tidak mempunyai iman, mereka hanya mempunyai iman sebatas apa yang diucapkan, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini merupakan hal yang sia-sia kalau kita tidak manunggal dengan Kristus. Oleh sebab itu ayat yang ke-40 dikatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita
tanpa mereka tidak dapat sampai kepada sempurnaan, tanpa kita tidak dihina, kita tidak akan belajar namanya tentang manunggal kepada Kristus. Artinya kita lebih harus belajar untuk lebih dalam memanage tentang kemarahan, emosi. Saya juga pada saat itu ketika dikirimi gambar Ramadannya mukanya kayak diganti babi, ya saya marah. Tapi setidaknya saya belajar bahwa saya harus lebih mengontrol emosi saya. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, bahwa Ramadannya sudah tertapis dari menjadi seorang Romo, dan itu tidak bisa digugat. Bahwa dan Ramadannya orang pertama mengabarkan Injil Ortodoks di Indonesia. Setelah itu bahwa kita juga menekankan untuk lebih belajar tentang apa yang dinamakan, kalau kita dihina tentunya ada kesabaran dalam diri kita. Kita tidak boleh marah, kita tidak boleh emosi. Itu yang saya tekankan. Jadi rangkuman dalam khotbah kali ini adalah kita mempunyai iman kepada Kristus, tidak hanya bicara soal lisan saja. Saudara tidak hanya berbicara teologi ketika selesai liturgi teologi di depan di ruang tamu, saudara berbicara tentang teologi tapi tidak bisa melakukan, sama aja namanya teologi setan katanya Bapak Gereja. Artinya apa? Kita harus melakukannya itu, dan kita harus bisa memberikan teladan bagi orang-orang di sekitar. Kita tidak perlu membalas komentar-komentar jahat kepada misalnya di media sosial, misalnya itu menandakan bahwa kita sama seperti mereka. Kita tidak ada bedanya. Ortodok ini sudah kecil, tetapi sukanya ribut di medsos. Kalau bagaimana tentang counter tentang pendapat-pendapat mereka yang salah, sebaiknya mereka kalau tanya kita jawab secara private, sehingga nama Ortodok jelas lebih bersih. Terutama nama DOC, orang yang selalu dianiaya tapi mempunyai nilai kebenaran yang utuh. Itu yang bisa saya tekankan. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Terima kasih.